Hei, tim nasional Cina. Hei, media Cina. Hei, netizen Cina. Hello, jangan sok tahu lah ya tentang hukum Indonesia. Tepuk tangan banget nih ya untuk Bapak Erick Thohir. All out. Memang beda sih kalau ketua umum PSSI yang tahu sepak bola. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Halo guys, welcome back Ulinuha Project. Nah, hari ini guys, kita akan ngebahas berita yang cukup ngeri-ngeri sedap ya guys, berkaitan dengan tim nasional Cina dan juga netizen Cina itu protes dan juga mengancam akan melaporkan tim nasional Indonesia itu ke AFC dan juga FIFA guys. Wah, ngeri-ngeri sedap ya guys ya. Kenapa nih ya? Tim nasional Cina takut ya. Takut kalah ya dengan tim nasional Indonesia. Sampai netizennya itu ikut-ikutan gitu ya. Oke, langsung aja ya kita lihat guys beritanya. Salah satu media Cina, sebut proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers tidak sah, sehingga timnas Indonesia bakal dilaporkan ke AFC jika tetap memainkan keduanya. Prosedur naturalisasi Hilgers dan Reijers tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, kata media Cina. Selain itu, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia melainkan dilakukan di Belanda. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran, kata media Cina. Timnas Indonesia jika mereka tetap memaksa memainkan Mees Hilgers dan Eliano Reijers, maka Federasi Sepak Bola Cina, CFA, bisa melaporkan skuad Garuda ke AFC. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun melawan tim Tiongkok, Persatuan Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak sah, kata media Cina. Cina bilang Eliano dan Mees Hilgers tidak sah. Ya, media Cina 163.com mengatakan naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers itu tidak sah. Karena menurut mereka, naturalisasi Eliano dan Mees Hilgers itu pengambilan sumpahnya diambilkan di Belgia. Jadi tidak sah. Yang sahnya itu seharusnya sumpah Eliano dan Mees itu diambil di Indonesia. Makanya karena menurut mereka nggak sah, Cina berencana akan melaporkan Indonesia ke AFC. Dengan harapan ketika dilaporkan Indonesia akan kena sanksi dan pengurangan poin. Jadi kalau Indonesia dikurangi poinnya, Cina yang bakalan lolos ke round 4. Itu harapan Cina. Aduh, satu. Setelah kita menonton ya di guys video tadi ya berkaitan dengan ternyata media Cina itu mengancam akan melaporkan tim nasional Indonesia kaitan dengan naturalisasi pemain baru Mees Hilgers dan juga Eliano Reijers. Nah, mereka beranggapan bahwasannya naturalisasi ini nggak sah ya guys menurut hukum Indonesia. Mungkin mereka mencari-cari tahu ya guys ya celah supaya tim nasional Indonesia ini bisa kena sanksi lah ya. Ya, yang pasti mereka pengen lah lolos ke ronde selanjutnya ya dengan cara-cara tanda kutip licik lah ya. Nah, makanya mereka mengancam Indonesia kalau misalkan kedua pemain ini, Mees Hilgers dan Eliano, tetap dimainkan pada saat melawan tim nasional Cina. Hei, tim nasional Cina. Hei, media Cina. Hei, netizen Cina. Hello, jangan sok tahu lah ya tentang hukum Indonesia. Jadi, kalau misalkan Mees Hilgers dan juga Eliano sumpah WNI ataupun proses naturalisasinya di luar dari Indonesia, itu kan kemarin di Belgia itu di Kedutaan Besar Indonesia, di Konsulat Indonesia. Otomatis menurut hukum internasional, Kedutaan Besar itu masuk ke dalam kedaulatan negara tersebut, ya dalam hal ini masuk kedaulatan Indonesia lah ya. Otomatis salah menurut hukum internasional, makanya FIFA itu menyetujui dan juga ACC. Yang ngapain kamu ribut gitu. Untuk away ke China, kabarnya mereka pilih stadion yang jauh, harus 2 kali transit dulu. Gimana tanggapannya, Pak? Iya, kita tahu nih mereka betul-betul kayak ngerjain gitu ya. Bayangin dari Bahrain itu sampai ke Qingdao itu sekitar 30 jam kalau pakai komersil. Sementara waktu kita cuma 5 hari tuh. Jadi tanggal 10, tanggal 15, tanggal 10 selesai main, langsung berangkat tanggal 11. Ya kan? Berarti kan
waktunya mepet. Sementara di Kingdo itu tuh daerah dingin tuh. Jadi perlu proses aklimatisasi itu, proses pemain. Pasti pelatih minta lebih cepat tapi Hana gitu, berapa hari sebelumnya. Nah, mau nggak mau kita memang Pak Ketum udah minta kita untuk ini ya. Tanya airline untuk bisa kita hitung biaya ke charter langsung ke sana. Gitu. Lo pikir dengan pindahin stadion yang jauh dari Beijing, tim nasional Indonesia bakalan capek karena pakai pesawat komersil? Hello bos, hello Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia Erick Thohir bos, senggol dong. Pak Erick langsung pesen pesawat charter ya dari Indonesia ke Bahrain dan juga Cina. Tepuk tangan banget nih ya untuk Bapak Erick Thohir. All out. Memang beda sih kalau ketua umum PSSI yang tahu sepak bola dengan yang nggak tahu sepak bola. Semoga Pak Erick Thohir seumur hidup ya jadi ketua umum PSSI. Mereka juga dalam tanda kutip licik ya guys ya. Jadi mereka itu menggunakan stadion yang jauh dari Beijing. Jaraknya 6 jam 42 menit. Wow, gila banget sih. Segitunya gitu ya, pengen ngalahin King Indo. Nah, kalau misalkan Indonesia balas gimana? Jangan salahkan Indonesia dong. Nah, jadi kita setuju nih apa yang dikatakan Pak Erick Thohir. Nah, nanti di Indonesia kita balas. Taruh aja Pak di Stadion Papua Bangkit ya. Hotelnya di Jakarta aja. Biar tahu rasa ya. Siapa suruh duluan ya. Coba kayak Arab Saudi gitu, santai aja. Martin Paes beberapa hari sebelumnya setelah di ACC, dinaturalisasi langsung bertanding. Arab Saudi lo santai aja. Australia santai aja. Bahrain santai aja. Kenapa Cina jadi pusing gitu? Gak usah lah ya. Terima aja lah kekalahannya. Dengan kejadian ini, netizen dan juga supporter Indonesia rame-rame memenuhi kolom komentar dari akun Instagram Konfederasi Sepak Bola Cina, guys. Wah, rame banget sih memang. Memang kuakuin, salut banget ya dengan netizen Indonesia itu nomor 1. Walaupun yang dilawan ini Cina ya. Salah satu penduduk terbesar di dunia. Ya, netizen Indonesia gak ada takut-takutnya. Jadi mereka penuhi kolom komentar dari Instagram Konfederasi Sepak Bola dari Cina ya guys ya. Boy, rame banget nih. Nah, maka dari itu semua netizen dan semua supporter wajib kita kawal nih supaya tim nasional Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia. Siapapun lawannya, siapapun batunya, kita wajib lawan guys. Oke guys, tetap semangat. Jangan pantang menyerah, tetap dukung timnas. Jangan lupa baku hantam di kolom komentar dan crot di bawah guys ya. Oke, see you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share Kak Vincent Samulia.